sampai percobaan dapetin kepala Ender Dragon pakai Charge Creeper. Berikut ini adalah hal-hal unik di Minecraft yang perlu banget kamu ketahui. Kebanyakan dari kalian pasti pengennya yang serba instan. Contohnya nih, bikin rumah buat parrot. Tinggal taruh di atas blok, terus dorong kaca pakai piston. Jadilah rumah. Tapi ini mah cuma buat gawetin doang, coy. Padahal, kalian bisa ganti pakai trapdoor, taruh scaffolding, terus kasih chain kayak gini. Ini jauh lebih keren daripada pakai kaca doang. Tapi, ada cara yang lebih instan. Tinggal kasih dia cookies, parrotnya langsung mati. Yang penting instan kan? Nggak perlu capek-capek bikin rumah. Apa yang terjadi kalau kamu lempar ender pearl terus langsung tidur? Apakah kamu bakal dipaksa bangun untuk teleport atau kamu tetap tidur kayak biasa? Saat aku coba lempar ender pearl terus langsung tidur dan nunggu sampai ender pearlnya terjatuh, hasilnya kita tetap tidur. Mungkin kalian mikir teleportnya pas kita terbangun bang. Pas aku tunggu sampai bangun, gak terjadi apa-apa. Kamu tetap gak teleport. Jadi jawabannya, ender pearl tidak berfungsi saat kamu pergi tidur. Tahukah kamu kalau kepala mob di Minecraft bisa membantu kamu untuk menyamar? Mau itu kepala zombie, skeleton, bahkan creeper, semuanya bisa dipakai buat ngurangin jangkauan deteksi. Kita ambil contoh zombie di sini. Kalau kamu jalan biasa, dia bisa deteksi dari 32 blok jauhnya. Kalau kamu jalan sambil jongkok, turun jadi 24 blok. Tapi kalau kamu pakai kepala zombie, jangkauannya turun drastis, jadi cuma 14 blok. Seperti yang kita tahu, mob yang mati karena charge creeper, mereka bisa drop kepalanya. Salah satu mob yang punya kepala di Minecraft adalah Ender Dragon. Pertanyaannya, apakah kepala Ender Dragon bakal drop kalau dia mati karena charge creeper? Sebelum itu, like dulu videonya. Aku coba sekaratkan Ender Dragon terlebih dahulu. Saat dia turun, aku ledakan charge creeper. Ender Dragon pun mati. Tapi setelah aku tunggu, dia tetap tidak drop kepalanya. Jadi, Ender Dragon tidak bisa drop kepala meski mati karena charge creeper. Ketika kamu taruh map yang full warna putih ke item frame, maka hasilnya bakal kelihatan seperti item frame-nya tertutup penuh. Jadi, jika kamu membuat ruangan kotak dari si lantern, lalu taruh item frame di dalamnya dan pasang map putih tadi, hasilnya ilusi ruangan tak terbatas. Namun, ini juga seperti tempat penjara putih tak berujung, yang biasa kita sebut dengan white room. Kebanyakan dari kalian mungkin belum tahu fakta unik tentang Gats di Minecraft. Seperti yang kita tahu, Gats bisa menembak fireball dari mulutnya, dan kita bisa pantulkan balik serangannya ke dia. Tapi pertanyaannya, seberapa besar damage yang kita kasih kalau kita berhasil memantulkannya? Sebelum itu, like dulu dong videonya. Ternyata damage-nya adalah 500 Hz. Ya, itu karena Mojang memang ingin Gats langsung mati kalau kita berhasil balikin serangannya. Ketika kamu membuat muka seperti ini di Minecraft, itu sangat membosankan dan terlalu datar. Oleh karena itu, kamu bisa tambahkan animasi mata yang berkedip. Caranya, pakai banner yang bentuknya mirip mata seperti ini. Lalu, tambahkan trapdoor di area matanya. Karena banner memiliki animasi goyang, efeknya bakal terlihat seperti mata yang lagi berkedip. Simple, tapi bikin mukanya jauh lebih hidup. Apa yang terjadi ketika kamu menembak healing arrow ke dirimu sendiri saat darahmu sisa setengah? Saat aku mencobanya dengan menembak panah ke udara dan biarkan jatuh ke badanku sendiri, hasilnya malah mati, coy. Tapi anehnya, ketika kamu pakai leather helmet, panah healing justru menyembuhkanmu. Ketika kamu punya farm yang sangat besar dan ingin panen secara cepat, coba bangun farmnya di underground. Cukup taruh redstone lamp di sekitar farm kamu, nyalakan lampunya pas lagi bercocok tanam, dan saat ingin panen, matikan redstone lampnya. Dengan satu klik, kamu bisa panen super cepat karena tanaman langsung hancur tanpa cahaya. Kalau kamu mau yang full otomatis, tinggal tambahin Minecraft with hopper di bawahnya. Ender Dragon bisa hancurin hampir semua blok yang dia lewati, kecuali blok yang secara natural berada di DM. Dia dapat menghancurkan lava, air, bahkan bedrock. Tapi bagaimana jika dia menabrak nether portal frame? Apakah dia akan masuk ke dalam nether? Saat ku coba pasang portalnya dan biarkan Ender Dragon nabrak langsung ke portalnya, hasilnya dia nggak teleport, tapi nether portal tetap hancur ketika dia lewati. Seperti yang kita tahu, item di Minecraft bisa nempel di honey block. Bahkan ketika honey block didorong menggunakan piston. Maka dengan itu, jika kamu bikin honey blocknya muter kayak gini, kamu bisa bikin sushi conveyor, alias ban berjalan makanan. Ini cocok banget buat dekorasi restoran atau map bertema Jepang. Ketika kamu menangkap axolotl menggunakan bucket di Bedrock Edition, nama pada bucket jauh lebih spesifik. Contohnya, bisa terlihat bahwa axolotl dewasa atau baby. Begitu juga dengan warnanya. Tapi di Java Edition, nama bucketnya tetap sama. Tidak ada tambahan detail. Kebanyakan dari kalian mungkin belum tahu ini. Ketika kalian pergi ke tengah laut dan menemukan lumba-lumba, cobalah untuk melempar item ke arahnya. Jika kalian perhatikan baik-baik, lumba-lumba akan bermain dengan item yang kalian lempar. Mereka bakal dorong-dorong barangnya kayak lagi main bola. Dan itu lucu banget untuk dilihat. Ketika kamu pergi ke dalam cave, pasti kamu pernah dengar suara menyeramkan seperti ini. Dan banyak yang kira itu cuma suara random dari Minecraft. Padahal
Padahal itu bukan suara sembarangan. Jika kamu tekan F3, kamu dapat melihat di bagian mood. Kalau mood kamu nyentuh 100%, maka suara creepy itu bakal muncul. Setelah itu, angkanya langsung reset balik ke 0%. Ketika kamu ingin masak makanan, pada umumnya kita menggunakan furnace atau smoker. Namun itu butuh coal setiap kali memasak, yang dimana untuk di awal game itu sangat boros. Tapi aku menemukan cara supaya kamu bisa memasak makanan tak terbatas cuma pakai satu coal saja. Tapi pastikan kamu like dan subscribe terlebih dahulu. Caranya dengan crafting campfire. Dengan campfire, kamu bisa masak 4 makanan sekaligus selama 30 detik. Lebih cepat dari furnace, dan yang paling penting gak butuh isi ulang coal. Semua orang tahu ketika api di atas netherite tidak akan pernah padam. Tapi ternyata ada 4 blok lain yang juga bisa bikin api tetap menyala. Pertama adalah magma block, lalu ada soul sand dan soul soil dengan fitur tambahan yang membuat apinya jadi biru. Dan yang terakhir yang jarang banget orang tahu, bedrock yang diberi end crystal di end. Seperti yang kita tahu, shield adalah alat pertahanan paling berguna di awal game. Dengan shield, kamu bisa tahan serangan zombie, skeleton, bahkan creeper. Namun, aku nemuin cara biar shield kamu jadi jauh lebih overpower. Tapi sebelum itu, like, follow, dan subscribe dulu dong. Biasanya saat kamu tahan shield, kamu bakal jalan lebih lambat. Akan tetapi, jika kamu aktifkan shield lalu masuk ke dimensi lain, shield kamu bakal tetap aktif tanpa perlu ditahan lagi. Dan yang paling gila, kamu tetap bisa lari sambil pakai shield yang membuat kamu jauh lebih aman. Semua pickaxe di Minecraft bisa mining jenisnya sendiri. Contohnya, iron pickaxe bisa mining iron, stone pickaxe bisa mining stone, dan diamond pickaxe bisa mining diamond pastinya. Tapi ada satu pickaxe yang gagal mining jenisnya sendiri, yaitu gold pickaxe. Lucunya, gold pickaxe gak bisa mining gold sendiri. Walau begitu, gold pickaxe punya kelebihan. Dia bisa mining stone lebih cepat daripada diamond pickaxe. Seperti yang kita tahu, setiap kali kamu mati di Minecraft pasti muncul death message. Tapi ternyata ada perbedaan antara Java dan Bedrock Edition. Kalau kamu perhatikan, di Java Edition death message-nya jauh lebih spesifik. Contohnya, kalau kamu mati diserang lebah, tertulis stuck to death. Kalau jatuh dari tangga, tertulis fell off a ladder. Tapi di Bedrock Edition cuma tertulis land baby atau fell from a high place. Jauh lebih umum. Sekarang kamu bisa terbang tak terbatas tanpa perlu menggunakan firework. Caranya simpel banget. Kamu cukup miringkan badanmu ke bawah dengan sudut 45 derajat, lalu naik kembali dengan sudut 45 derajat juga. Dengan teknik ini, kamu bisa terbang terus-menerus menggunakan elytra tanpa firework. Dan untuk boost diri kamu ke atas, kamu bisa menggunakan trident. Seperti yang kita tahu, TNT bakal ngasih kita knockback saat meledak. Tapi tahukah kamu kekuatan knockback dari TNT tergantung dengan mode yang kamu gunakan. Ketika kamu meledakkan TNT di difficulty normal dan survival mode, kamu bakal terpental sekitar 4-5 blok. Tapi ketika kamu gunakan difficulty peaceful dan creative mode, kamu bisa terlempar sampai 9 blok. Pasti salah satu dari kalian pernah bikin kolam renang di Minecraft. Namun kesulitan untuk isi airnya bukan? Karena harus meletakkannya satu persatu dan itu lama banget. Tapi tenang saja, aku nemuin cara paling cepat untuk ngisi air kolam renang. Kalau dari kalian mikirnya menggunakan comment block, kalian salah guys. Memang itu cara paling cepat, tapi ini tanpa menggunakan comment block. Jadi tetap bisa digunakan di survival mode. Caranya simpel banget. Cukup letakkan air secara diagonal seperti ini dan seluruh kolam renang bakal terisi sendiri. Tetapi bang, kolam renangku tingginya lebih dari 1 blok. Tenang saja, kalau kolam kamu tingginya lebih dari 1 blok, kamu tinggal pakai ice. Letakkan ice dengan jarak 1 blok seperti ini, lalu hancurkan semua ice-nya dan boom, kolam renangmu langsung penuh otomatis. Kalian mungkin berpikir villager di Minecraft itu cuma mondar-mandir gak jelas, tanpa arahan, gak layak hidup, dijadiin bahan eksperimen dan cuma jadi budak aja kan? Ternyata kalian salah besar. Villager itu punya jadwal hidup kayak manusia. Aku udah riset sendiri dan ini dia jadwal harian villager. Jam 6 pagi mereka terbangun, tapi gak sarapan, gak mandi juga, langsung keluar rumah dan mondar-mandir doang selama 2 jam di Minecraft. Setelah itu, kalau dia punya kerjaan, dia bakal kerja selama 4 jam. Kalau nganggur, ya mondar-mandir lagi. Karena villager itu makhluk sosial, mereka habiskan 2 jam buat ngobrol-ngobrol sama villager lain. Dan sisa waktunya, ya balik mondar-mandir lagi sampai waktu mereka tertidur. Tapi bagaimana dengan si bocil? Jadwalnya cuma mondar-mandir ditambah main doang coy. Lebih gak guna hidup lagi nih bocil. Pasti salah satu dari kalian pernah naik ke atas atap nether, tapi karena kurang persiapan, kalian malah nyangkut di atas itu. Kalau itu terjadi sama kalian, tenang saja. Ada beberapa cara buat kabur dari masalah ini. Cara pertama yang paling masuk akal, kalian bikin tower setinggi mungkin, terus loncat dan dia mati. Tapi cara ini cuma buat kalian yang ikhlas kehilangan barang atau yang gak main di mode hardcore. Cara kedua, kalian buka open toolline di setting, aktifkan cheat, terus ganti ke kreatif. Ini cara buat kalian yang rela dikatain cheater. Tapi kalau
kalau kalian sumpah gak mau nge-cheat, ini ada cara terakhir yang butuh usaha sedikit. Tekan F3, cari bayam bernama Netherwest, bikin platform di area situ, terus jalan menjauh. Ketika kalian balik lagi, kalian bakal nemuin piglin yang spawn di area situ. Bunuh semua piglin yang kalian temuin buat ngumpulin gold. Abis itu barter sampai dapat obsidian dan fire charge. Dan boom, kalian bisa bikin portal dan kabur dari atap nether. Gak perlu nge-cheat, gak perlu mati, cuma perlu usaha dan niat. Tahukah kamu kalau kamu bisa pakai silverfish buat mining? Dan cara ini jauh lebih cepat daripada pakai pickaxe biasa. Secara umum, silverfish itu sembunyi di dalam blok yang namanya infested stone. Dan kalau ada salah satu silverfish diserang, silverfish lainnya yang di dalam blok bakal keluar untuk membantu. Kamu pasti berpikir, gimana caranya dapetin silverfish sebanyak itu? Ada satu cara efisien buat farming silverfish. Caranya, kasih mob ramuan infestation. Ketika kamu pukul mobnya, bakal ada chance silverfish keluar. Tapi cara terbaiknya, kasih ramuan infestation ke Allay. Setelah itu, kurung Allay dan biarkan dia kena damage karena tenggelam. Dikarenakan Allay memiliki regeneration yang cepat, jadi gak bakal mati. Tinggal tunggu aja, silverfish bakal kamu udah ngumpulin banyak silverfish, kasih mereka ramuan regeneration, lalu tambahkan ramuan poison. Dengan kombinasi itu, mereka bakal menggali stone yang di sekitarnya, dan kamu bisa lihat or muncul tanpa perlu gali sendiri. Kamu dapat membuat pintu rahasia dengan menggunakan stone stairs. Kalau kamu lihat dari belakang, stone dan stone stairs itu kelihatan mirip banget, hampir gak bisa dibedain. Tapi yang bikin beda, stone stairs itu bisa dikasih air, alias bisa di waterlock, dan ini bisa jadi fitur rahasia yang keren banget. Ketika kamu bikin tembok dari stone, lalu letakkan stone stairs di tengahnya, orang lain gak bakal sadar itu beda. Dan pastinya, kamu bisa letakkan air, yang membuat kamu punya akses tersembunyi. Kalau kamu gabungkan dengan observer dan sedikit redstone, kamu bisa membuat tombol rahasia. Dan hasilnya, kamu dapat membuat pintu rahasia hanya menggunakan stone stairs. Ini adalah mob drop yang paling langka di Minecraft. Aku sudah melakukan riset, dan ini daftar menurutku mob drop langka yang mungkin belum kalian ketahui. Tapi sebelum masuk ke yang paling langka, kita mulai dari yang paling umum. Kalau kamu bunuh iron golem, dia bakal 100% drop iron. Itu juga berlaku buat warden yang menjatuhkan skull dan ravager untuk saddle. Kalau kamu bunuh enderman, ada sekitar 50% kemungkinan untuk dapat ender pearl. Lalu ada kelinci, dia punya 10% chance untuk ngedrop rabbit food. Khusus Java Edition, bunuh pufferfish punya sekitar 5% chance buat drop bone meal. Setelah itu, wither skeleton skull cuma punya chance 2,5% untuk menjatuhkan kepalanya. Tapi drop yang paling langka di Minecraft itu datang dari Vex. Yap, Vex, si hantu kecil terbang yang ngeselin itu. Vex sebenarnya punya kemungkinan 0% buat drop pedangnya kalau kamu pukul biasa. Tapi kalau kamu pakai enchant looting, dropnya naik jadi 1% doang. Apa yang kamu lakukan kalau kamu terjebak di platform kecil kayak gini? Yang perlu kamu ketahui, platform ini ada di ketinggian 40 blok. Artinya, kamu gak bisa lompat turun sembarangan tanpa armor atau efek. Di platform ini cuma ada furnace, crafting table, dan wet sponge yang ada di dalam furnace. Dan kamu cuma dikasih ember kosong. Oke, aku kasih waktu 5 detik buat jawab di komentar ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe terlebih dahulu. Hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jadi solusinya, pertama hancurin crafting table-nya. Terus bakar crafting table itu di furnace. Pas udah kebakar, letakkan ember kosong di slot pembakaran. Nanti wet sponge-nya bakal kering dan embermu otomatis keisi air. Dan boom, sekarang kamu bisa pakai air buat turun dari platform ini dengan aman. Bisakah kamu keluar dari penjara seperti ini? Penjara ini dikelilingi dengan bedrock dan ada satu rongga blok di bawahnya. Di dalamnya cuma ada satu blok kayu dan inventory kamu cuma ada telur naga. Aku kasih clue deh biar kamu bisa jawab. Clue-nya, telur naga punya gravitasi kayak pasir. Oke, aku kasih waktu 5 detik buat jawab di komentar ya. Tapi jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe dulu dong. Hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Solusinya, pertama berdiri di atas blok kayu, lalu letakkan telur naga pas di atas kepala kamu. Telurnya bakal jatuh karena gravitasi. Setelah itu, geser sedikit ke pinggir sampai kamu bisa ngancurin kayu di bawahmu. Begitu kayunya hancur, kamu bakal jatuh sambil merangkak otomatis karena telur naga. Dan boom, kamu berhasil keluar dari penjara.